Naila, Berlian, ini hadir Bu. Naila, hadir. Oke, ada yang belum dipanggil? Gak ada ya? Sebelumnya Ibu mau tanya, kalian udah pernah dengar tentang nilai dan norma belum? Sudah pernah. Apa sih nilai dan norma menurut kalian? Pernah mendengar tapi belum tahu dengan jelas Bu apa itu nilai dan norma. Oke, jadi hari ini Ibu mau menjelaskan mengenai nilai dan norma. Siapkan dulu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran di sini Ibu ingin kalian memahami mengenai nilai dan norma. Bukan hanya memahami, tapi kalian juga mampu menyebutkan tentang nilai dan norma, mampu menyebutkan tentang ciri-ciri dan jenis-jenis norma ya. Selanjutnya yaitu tentang pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian mampu menerapkan mengenai dapat lebih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kalian dan siswa mampu menerapkan sikap ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan pula siswa mampu berpikir kritis terhadap kondisi sosial dan lingkungan. Nah, sekarang kita masuk dengan materi nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap sikap serta mengambil keputusan. Menentukan sikap ya. Nah, sekarang yaitu macam-macam nilai sosial. Menurut Profesor Dr. Notogoro, nilai dibagi menjadi 3, yaitu pertama nilai material. Nilai material ini yaitu segala sesuatu yang berguna bagi tubuh manusia. Contohnya yaitu barang-barang kebutuhan pokok. Nah, yang kedua yaitu nilai vital. Nilai vital ini sebenarnya hampir sama nilai material. Bedanya kalau nilai vital ini berguna bagi aktivitas manusia. Yang ketiga yaitu nilai kerohanian. Nah, nilai kerohanian sendiri yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Nilai rohani sendiri dibagi menjadi 4, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, dan nilai religius. Nah, jika menurut cirinya, nilai dibagi menjadi 2, yaitu nilai dominan dan nilai mendarah daging. Nilai dominan itu yaitu ketika kita lebih mementingkan suatu nilai daripada nilai yang lainnya. Nah, kalau nilai mendarah daging, nilai yang menjadi kepribadian kita dan menjadi kebiasaan kita dari dahulu. Nah, sebelum kita memasuki pengertian norma, apakah ada yang ditanyakan? Oke, jika belum, kita lanjut ke pengertian norma. Sebenarnya norma itu tertentu karena adanya nilai-nilai di masyarakat. Norma sendiri yaitu aturan yang ada di suatu masyarakat, di mana norma ini berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku di masyarakat agar terciptanya keteraturan sosial. Nah, ini ada ciri-ciri norma. Yang pertama yaitu umumnya tidak tertulis. Jadi
yang mengalami perubahan, norma pun bisa mengalami perubahan. Nah, norma yang keempat yaitu dilatih bersama. Norma diciptakan karena untuk menciptakan suatu keharmonisan di masyarakat kan, jadi harus ditaati bersama. Yang terakhir yaitu memiliki hukuman dan sanksi. Hukuman dan sanksi ini ada yang bersifat ringan, sedang, dan berat. Hukuman atau sanksi akan diberikan kepada setiap orang yang melanggar norma yang berlaku. Next, yaitu macam-macam norma sosial. Jika berdasarkan tingkat hukuman. Nah, norma sosial itu jika berdasarkan tingkat hukuman, norma sosial itu seperti segitiga. Yang pertama yaitu cara. Norma cara ini ya norma yang paling ringan karena sanksinya hanya berupa teguran. Yang kedua yaitu norma kebiasaan. Sebenarnya norma cara dan norma kebiasaan ini hampir sama ya, karena sanksinya yaitu berupa teguran. Namun kenapa norma kebiasaan lebih atas daripada norma cara? Karena norma kebiasaan ini dilakukan secara terus-menerus. Makanya dikatakannya norma kebiasaan ini lebih atas. Yang selanjutnya yaitu tata kelakuan. Norma tata kelakuan merupakan aturan-aturan yang telah diterima oleh masyarakat. Contohnya larangan untuk mencuri, larangan untuk membunuh. Nah, ini bisa dikatakan lebih hukumannya lebih berat daripada norma-norma yang sebelumnya. Yang ketiga, yang terakhir yaitu yang paling atas adalah adat istiadat. Nah, kenapa norma adat istiadat ini yang paling atas nyatanya? Karena merupakan kumpulan tata kelakuan yang bersifat kekal dan menyatu sangat kuat dengan masyarakat yang melanjutnya. Adat istiadat merupakan norma yang memiliki sanksi cukup berat bagi para pelanggarnya. Seperti contohnya yaitu seseorang yang melanggar pelaksanaan upacara adat akan dijatuhi hukuman berupa pengundilan dari sekelompoknya. Nah, jika berdasarkan sumber, yang pertama yaitu norma agama. Norma agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sifatnya mutlak dan harus ditaati oleh setiap pemeluk agama. Contohnya, melaksanakan ibadah dan lain-lain. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Untuk menentukan mana perbuatan yang baik dan buruk, norma ini akan membentuk akhlak atau budi pekerti seseorang. Contohnya bersikap jujur, tidak suka mengambil barang orang lain. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan seseorang di masyarakat. Norma ini didasari dari kebiasaan, kepatuhan, dan kepantasan yang berlaku di masyarakat. Contohnya sikap hormat kepada orang tua. Yang keempat yaitu norma hukum. Norma yang didasari pada undang-undang tertulis yang dibuat secara resmi oleh badan negara dengan tujuan mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima yaitu norma kebiasaan. Norma kebiasaan bersumber dari tradisi budaya di masyarakat. Contohnya yaitu mencuci tangan sebelum makan adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat umum demi menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Nah, di sini Ibu ada video, bisa kalian tonton ya.
Ibu mau perwakilan dari kalian maju untuk mengisi kolom yang kosong itu tentang contoh dari nilai material, nilai kesopanan, nilai vital, dan nilai hidup. Mungkin untuk satu anak bisa satu kolom ya. Siapa yang ingin maju? Oke, silakan.
Oke, udah selesai ya. Tepuk tangan dulu ya, teman. Untuk selanjutnya, mungkin ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada nggak yang mau nyimpulin? Oke, Mbak Nadia bisa disimpulin ya. Jadi menurut saya norma dan nilai merupakan pedoman penting dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan nilai adalah prinsip atau keyakinan yang dianggap baik dan mendasar dalam bersikap seperti kejujuran, gotong royong, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sementara norma adalah aturan yang dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianggap masyarakat untuk mengatur perilaku individu. Oke, beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya untuk tugas kalian di rumah, yaitu amati lingkungan sekitar seperti rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, carilah nilai dan norma apa saja yang bisa kalian temui dalam pengamatan tersebut, dan catat hasil pengamatan kalian di buku masing-masing.